Baik, Ibu lanjutkan. Jadi, Ibu tambah contoh-contohnya lagi ya, untuk lebih memahami apa itu sistem kendali. Contoh di sini Anda punya sebuah robot lengan atau yang ini ya gambarnya. Nah, si robot lengan ini yang disebut dengan manipulator. Manipulator adalah sebuah device, sebuah perangkat yang kemudian bisa merubah dari misalkan kalau di sini gerak motor, berapa putaran motornya untuk menjadi gerak sudutnya atau dari poin A ke poin B, perubahan koordinat. Jadi bagaimana mengubah dari suatu inputan menjadi bentuk yang lain. Ya, dalam hal ini manipulator robot lengan berarti dia dari putaran motor menjadi perubahan posisi. Itu yang disebut dengan manipulator. Nah, ketika kemudian misalkan Anda memerintahkan si manipulator ini bergerak 30 derajat. Kemudian ada sebuah sensor yang mengukur apakah benar si lengan ini bergerak 30 derajat. Ya, misalkan Anda gunakan kamera misalkan atau menggunakan sensor gyro accelero, sensor tersebut yang kemudian dalam hal ini karena sistemnya adalah manual, kalau pakai gyro pakai kamera itu kan berarti sistemnya adalah menggunakan komputer ya. Tapi kalau secara otomatis berarti sensornya adalah mata manusia. Kemudian oleh si manusia tadi dibandingkan, oh kayaknya ini bukan 30 derajat, tapi 35 derajat. Maka kita perlu menggeser, membenarkan menjadi 5 derajat lagi, supaya jadi 30, balik 30 derajat lagi. Kemudian dia mengkoreksi menggunakan tangannya, menggunakan remote gitu ya. Misalkan remote ini tadi akan menggerakkan si motor yang tidak lain adalah aktuator dari manipulator tadi. Oke, jadi itu contoh lainnya. Nah, di sini kemudian nah ini manusia sebagai kontrolernya ya. Kemudian ada contoh lagi. Nah, Ibu kasih contoh lagi. Misalkan di sini adalah sistem pengendali suhu, tapi yang ini sudah menggunakan komponen elektronika ya, tidak secara manual lagi. Jadi misalkan di sini ada tungku pembakaran atau electric furnace. Gitu. Anda membakar atau memanaskan sebuah furnace menggunakan elemen pemanas ya atau heater. Jadi Anda membutuhkan sebuah sensor untuk mengukur apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan set pointnya 100 derajat Celcius misalkan. Kemudian ada serangkaian komponen elektronika yang akan mengumpankan nilai termometer analog tadi ke controller. Ya, controller ini akan berisi menghitung, membandingkan, kemudian mengkoreksi sehingga akan diumpankan balik lagi menggunakan perangkat elektronika untuk mengatur berapa tegangan yang harus diberikan kepada si heater tadi supaya suhunya misalkan 100 derajat Celcius. Nah, itu adalah contoh lain dari sistem kendali. Ya, jadi ada beberapa contoh lagi, misalkan yang di sini sistem kendali gerak mobil, ya. Maka misalkan Anda lihat di sini bahwa ada output yang diinginkan atau desired direction of travel, ada juga actual directionnya. Desired ini adalah set point-nya yang harus Anda jaga. Actual direction travel ini yang kemudian pasti akan dihitung. Kalau kontrolnya manusia berarti pakai mata ya. Tapi kalau kemudian menggunakan komputer maka menggunakan sensor gyro accelero misalkan. Apakah benar atau ada selisih? Misalkan ini adalah errornya. Nilai selisih antara set point dengan actual itu yang disebut dengan error. Error ini tadi yang kemudian akan diumpankan untuk dibandingkan dengan misalkan harus jalannya lurus. Apakah sudah lurus betul sudutnya? Oh enggak, ternyata ada errornya, selisihnya 10 derajat.
Maka kemudian oleh driver, dia sebagai pengendalinya akan menghitung, mengoreksi, dan melakukan aksi dengan mengendalikan setirnya, di mana setir tadi kemudian akan mengendalikan gerak mobilnya supaya ke arah yang diinginkan. Balik lagi setelah mekanisme steering tadi, apakah sudah mendapatkan nilai yang diinginkan oleh mata tadi, dikoreksi lagi. Itu ya, itu sistem kendali yang secara manual. Kalau yang secara otomatis berarti nilainya tadi bukan lagi dikendalikan oleh manusia ya. Sehingga kemudian dalam sistem kendali ini Anda sudah memahami ada istilah manipulator. Mobilnya, steering mekanismenya, mekanisme kerannya, mekanisme di robot lengannya untuk merubah sinyal inputan menjadi variabel output yang lain. Kemudian ada sensor yang digunakan untuk mengukur nilai existingnya berapa. Kemudian ada aktuator yang bertujuan untuk melakukan aksi ya. Jadi setelah controller itu menghitung dan melakukan koreksinya, dia menggerakkan aktuator. Nah, sehingga kemudian itu semuanya adalah bagian dari controller. Controller kalau manual ya manusia tadi, kalau yang otomatis berarti harus pakai komputer. Jadi itu beberapa contoh sehingga Anda, harapan Ibu bisa lebih memahami apa yang disebut dengan sistem kendali.